Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sama-sama kita dihadirkan tempat yang berbahagia ini dengan izin Allah, dengan itu kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kepada Allah. Dan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tema kajian kita pada yang berbahagia ini adalah ilmu-ilmu yang wajib dituntut bagi setiap muslim. Ilmu yang wajib dituntut bagi setiap muslim itu ada 3. Yang mana ilmu ini hukumnya fardhu ain. Fardhu ain ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang mengenali, ilmu yang mempelajari tentang keesaannya Allah, ilmu yang mempelajari tentang zat-zatnya Allah. Bagaimana kita ingin beribadah, akan tetapi kita tidak mengenal siapa itu Allah. Allah itu ada, wujud. Allah di dalam Quran surah Al-Ikhlas dikatakan Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kita ilmu tauhid ini pelajari tuntas di sini, maka waktu tidak akan cukup. Dalam ulama mazhab tidak berbeda pendapat tentang tauhid ini, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah. Bela masuk yang ilmu yang kedua, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih ini sampai kiamat pun, kalau kita mencari perbedaan antara mazhab satu dan mazhab lain, kita tidak bisa saling bertoleransi, maka tidak akan siap sampai kiamat pun. Mazhab imam yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua adalah Imam Maliki, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Ahmad. Jika keempat mazhab ini kita permasalahkan, tidak akan siap sampai kiamat pun tidak akan siap. Contoh, ketika membaca Bismillah pada surah Al-Fatihah atau Al-Fatihah, Imam Syafi'i Bismillahnya jahat ataupun dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Saya lanjutkan. Banyak nanti yang bilang mudah-mudahan inilah yang menanti. Ini suatu perbedaan pendapat. Kita yang laki-laki enak, ya, yang perempuan kan enak. Saya minta jodoh yang baik-baik, yang laki-laki seperti itu. Mana cari jodoh yang baik? Tak punya jodoh. Ini ada. Iya. Selanjutnya mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab ini banyak berkembang di dunia. Imam Abdurrahman Ibnu Sudais menggunakan mazhab ini. Bilahnya sir ataupun tidak bersuara. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga pendapat mazhab Imam Maliki, yaitu tidak menggunakan bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah. Jadi perbedaan pendapat ini tidak perlu kita permasalahkan. Kenapa? Jika kita permasalahkan, tidak akan siap. Jadi ikuti saja alurnya. Kita yakin kemana? Saya lebih yakin kepada mazhab Imam Syafi'i. Maka saya baca bismillahnya jahat. Perbedaan pendapat kedua itu ketika kunut ketika subuh. Imam Syafi'i baca kunut, sedangkan Imam Maliki tidak menggunakan kunut. Ini tidak perlu kita permasalahkan. Maaf, yang tidak menggunakan kunut itu adalah Imam Hambali. Imam Maliki menggunakan kunut, sedangkan Imam Hambali tidak menggunakan kunut. Kalau ini kita permasalahkan, maka orang akan bertanya, kita berkelahi tentang kunut dan tidak kunut. Orang bertanya, kenapa mereka berkelahi? Negara berkunut. Untuk kita tak salah.
otomatis akan berbahaya juga bagi mereka. Maka pada pedang ini tidak perlu kita perpanjang. Maka untuk sampai sini perbedaan antara ulama mazhab dan hukum. Ikuti saja apa yang kita yakini. Jika kita yakini pada mazhab Imam Syafi'i, maka ikuti mazhab Syafi'i. Jika kita yakini pada mazhab Imam Hanafi, ikut pendapat mazhab Hanafi. Bila ilmu ketiga yang wajib dipelajari bagi adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini penting. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang akhlak manusia. Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat manusia, sifat sombong, dengki, sama, ria, ini semua dipelajari dalam ilmu tasawuf. Kita tak pernah bersifat berfoya-foya. Dalam ilmu tasawuf ini diadakan. Baiklah, mungkin tiga ilmu ini bisa pelajari lebih dalam, tapi tidak sini, tapi ngaji.